Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 5 November 2022, juga merupakan Sabtu Imam, kesempatan berdoa bagi para imam dan calon imam agar setia di dalam pelayanan dan panggilannya menanggapi panggilan Tuhan. Bahan permenungan seperti biasa, kita mendasarkannya pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari surat kepada orang Filipi bab 4 ayat 10-19. Paulus men-sharingkan pengalamannya bahwa segala-galanya dapat ditanggung oleh Paulus dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Itu artinya dalam hidupnya, baik dalam suka maupun duka, tantangan-tantangan dapat ditanggung oleh Paulus karena Yesus Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9-5, bab 16 ayat 9-15 berbicara soal ajakan Yesus agar mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, agar apabila tidak setia lagi kita diterima dalam kemah abadi, dan juga peringatan agar kita tidak mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mamon. Karena bila mengabdi kedua-duanya, bisa dipastikan akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain, atau membenci yang lain. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan kali ini adalah kesetiaan. Apa yang perlu disetiai? Dua hal, yakni di dalam hidup ini, dan yang kedua di dalam pilihan. Dalam hidup banyak hal yang kita hadapi, termasuk bagaimana kita ini setia kepada hal-hal yang kecil atau hal-hal duniawi yang mengarah kepada kehidupan abadi. Kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar kalau kita sudah diuji coba untuk setia kepada hal-hal yang kecil. Kita ingat hamba yang diberi kepercayaan mengenai talenta, dikatakan oleh tuannya ketika pulang, "Hei hamba setia yang telah melakukan hal kecil, setia dalam hal kecil akan diberi tanggung jawab yang lebih besar." Kalau kita sekarang ini di tengah dunia juga setia dan bertanggung jawab dalam hal dunia yang dipercayakan kepada kita, boleh dinantikan, maka kita pun akan setia dan diberi tanggung jawab hal-hal surgawi. Itu artinya untuk mencapai hal yang besar, kita diajak pelan-pelan setia kepada hal-hal
yang kecil, sederhana. Kita akan mencapai keselamatan dengan kesetiaan kita dari hal-hal yang sangat sederhana. Saudari terkasih dalam Kristus, kesetiaan mutlak diperlukan karena kita ingin meniru Sang Guru kita yang setia dalam misinya. Dia kepada Allah Bapanya sampai menumpahkan darahnya di kayu salib. Kesetiaan berarti saya kembali kepada komitmen awal kita dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Maka kita sekarang bertanya, apakah kita bila diberi tanggung jawab juga sudah setia? Sehingga nanti kalau diberi tanggung jawab yang lebih besar, kita akan dapat setia, terutama hidup yang kekal. Yang kedua, setia di dalam pilihan. Karena kita tidak bisa hidup dalam dua kaki yang melangkah berbeda. Kalau pilihan dua itu pasti kita akan setia yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Maka kita ditantang, apakah kita sudah setia pada pilihan kita menjadi pengikut Kristus, ataukah kita kadang-kadang masih mendua hati, mendua kaki, mendua pilihan. Kita diingatkan, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan sekaligus, kepada Allah dan kepada Mammon. Kita hendaknya setia pada pilihan kita sejak awal, yakni kita mau mengikuti Yesus Kristus dengan segala konsekuensinya. Dan kita diingatkan oleh Santo Paulus, semua perkara dapat kutanggung hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pilihan kita akan Yesus Kristus hendaknya kita setiai sampai akhir, karena hanya dalam Dia semua perkara akan dapat kita tanggung. Saudari saudaraku terkasih, marilah kita merenungkan pilihan kita dan kesetiaan kita itu sambil bertanya, apakah selama ini saya sudah benar-benar setia mengikuti kehendak-Nya, sehingga semua perkara-perkara dapat kita tanggung dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Memang untuk setia tidak mudah, apalagi dalam pilihan, karena setan atau iblis akan selalu menggoda kita lewat tawaran-tawaran duniawi, kedagingan, ataupun juga egoisme pribadi. Tetapi kita yakin kalau kita setia kepada Kristus yang memanggil kita, maka kita pun akan dimampukan untuk setia dalam mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita lihat kembali motivasi kita ikut Yesus, agar akhirnya kita dapat setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur
atas panggilan yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Namun dalam pengalaman betapa sulit untuk menjadi setia dalam panggilan itu, karena dunia menggoda kami. Dunia selalu mengiming-imingi agar kami tidak setia. Maka mampukanlah kami untuk setia pada pilihan kami itu, dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan hidup hanya melaksanakan kehendak-Mu. Karena dengan demikian segala perkara dapat kami tanggung, seperti nasihat Santo Paulus. Biarkanlah kami tetap setia pada pilihan kami dan panggilan kami, agar akhirnya dalam nama-Mu semuanya dapat kami selesaikan, kami kerjakan, kami hidupi. Semoga akhirnya kami berkesaksian bagi banyak orang. Tuhan, berkatilah umat-Mu yang kadang kurang setia dan mengikuti dunia. Sadarkanlah dan tobatkanlah mereka untuk kembali setia mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Berkati juga umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Dan yang punya persoalan, Engkau urai. Mereka yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu. Dengan usahanya Engkau berhasilkan, atau Engkau gerakkan orang-orang untuk membantu sama mereka. Yang masih berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit, semoga Engkau jamah lewat dokter dan perawat, sehingga boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Kuatkan dan hiburlah keluarganya. Dan semoga Engkau berkenan senantiasa membimbing, memberkati kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tetap mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga, mematuhi protokol kesehatan dengan benar, agar kita terbebas dari virus corona. Budayakan hidup sehat, makan yang bergizi, imun, dan vaksinasi, agar kita benar-benar sungguh terbebas dari penyakit corona. Hari ini kita doakan secara khusus para imam yang telah merelakan dirinya untuk pelayanan, agar dengan doa-doa kita para imam tetap setia dan gereja terjamin di dalam kehidupannya. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam pembangunan gedung serbaguna di Paroki Kudus ini. Meski masih banyak yang masih diperlukan dana banyak, saya yakin kita ikut berkontribusi terus lewat berbagai cara, entah kolektif pembangunan, entah transfer, entah dengan amplop pembangunan. Semoga dengan demikian akhirnya kita bisa benar-benar memiliki gedung serbaguna yang sungguh berguna untuk kegiatan paroki kita. Besok pagi akan diselenggarakan pemilihan anggota Dewan Pastoral Paroki Harian
Maka silahkan kalau masih memberikan masukan, usulan dari calon-calon yang ada itu, agar tim formatur nanti bisa memilih dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mampu dan berhasil memilih anggota dewan yang sungguh mampu melayani kita sekalian. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada siapapun juga yang telah berkontribusi untuk gereja kita, baik umat paroki Kudus maupun umat paroki lain yang telah berkenan untuk ambil bagian di dalam pembangunan dan paroki tercinta kita. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.